Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanim Soraya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Baik adik-adik semua, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga proses pembelajaran ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik adik-adik semua, pada hari ini kita memiliki 3 ruang lingkup pembahasan. Yang pertama, pengertian sifat wajib Allah. Yang kedua, apa saja sifat-sifat wajib Allah. Dan yang terakhir ketiga, yaitu pembagian sifat wajib Allah. Bagaimana? Kalian sudah siap kan? Kalau kalian sudah siap, mari kita lanjut masuk ke dalam materi pembahasan. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari sifat wajib Allah, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa itu sifat wajib bagi Allah, atau bahkan kalian sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi, pengertian dari sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta dan seisinya. Nah, bagaimana sekarang? Kalian sudah tahu kan pengertian sifat wajib Allah? Jadi, sebelum kita lanjut ke pembagian sifat wajib Allah, mari kita tengok video berikut ini. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian sudah menyimak videonya kan? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan video tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang sifat wajib Allah beserta artinya. Yang pertama, ada wujud, yang berarti ada. Kedua, ada qidam, yang berarti terdahulu. 3, baqa, yang berarti kekal. Yang dimaksud kekal di sini yaitu Allah berbeda dengan hambanya, sebab seorang hamba pada suatu saat nanti pasti akan binasa ataupun punah, sedangkan Allah akanlah kekal dan abadi selamanya. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan makhluk. Kelima, qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Berbeda halnya dengan seorang hamba atau manusia seperti kita, adanya Allah karena Allah sendiri, yaitu berdiri sendiri. Berbeda dengan kita, adanya kita di dunia sebab diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keenam, ada wahdaniyah, yang artinya esa. Sifat ini menegaskan bahwa Allah Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Selanjutnya, yang nomor 7 yaitu qudrat, yang berarti kuasa. 8, irodah, yang berarti berkehendak. 9, ilmun, yang berarti mengetahui. 10, hayat, yang berarti hidup. 11, sama, yang berarti mendengar. 12, basor, yang berarti melihat.
Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa sifat Allah mendengar dan melihat berbeda dengan sifat manusia. Jika manusia dalam melihat dan juga mendengar memiliki batasan, sedangkan Allah dalam melihat dan mendengar tidak ada batasan. Yang dimaksud yaitu Allah dapat melihat seluruh hambanya di dunia secara bersamaan, sedangkan manusia dapat melihat namun ada batas cakupan sampai mana mereka dapat melihat. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu kalam, yang artinya berfirman. 14 qadiron, yang artinya maha kuasa. 15 muridan, yang artinya maha berkehendak. 16 aliman, yang artinya maha mengetahui. 17 hayyan, yang artinya maha hidup. 18 sami'an, yang artinya maha mendengar. 19 basiron, yang artinya maha melihat. Dan yang terakhir 20 mutakalliman, yang artinya maha berfirman. Jika kalian lihat secara teliti, dari 20 sifat wajib Allah ini ada beberapa sifat yang hampir sama atau memiliki makna yang sama. Nah, ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian sifat-sifat wajib Allah. Dari 20 sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4 kelompok sifat. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah. Ketiga, ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah. Dan yang terakhir keempat, ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang selalu dan tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Maksudnya yaitu sifat ma'nawiyah ini akan tetap ada dan selamanya akan ada pada zat Allah. Tidak mungkin pada suatu hari sifat itu kemudian hilang, itu tidak mungkin. Baik, kemudian kita akan membahas tentang pengelompokan sifat wajib Allah. Dari 20 sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4 kelompok sifat. Yang pertama ada sifat nafsiyah. Sifat wajib Allah yang masuk ke dalam kelompok nafsiyah itu ada satu sifat yaitu wujud. Kemudian dalam sifat salbiyah yang termasuk dalam kelompok salbiyah yaitu qidam, baqa, mukhlafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian kelompok ma'ani. Sifat yang masuk dalam kelompok ma'ani yaitu kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, dan kalam. Dan yang terakhir kelompok maknawiyah. Sifat yang masuk dalam kelompok maknawiyah yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Jika kalian perhatikan dengan baik, antara kelompok sifat ma'ani dan maknawiyah memiliki kesamaan, yaitu memiliki makna yang sama. Contohnya yaitu seperti basor, artinya melihat. Dan pada sifat maknawiyah ada basiron, yang artinya maha melihat. Nah, fungsi dari kelompok maknawiyah di sini yaitu sebagai memperkuat sifat yang ada di dalam ma'ani atau mempertegas. Jika di dalam sifat ma'ani ada basor yang artinya melihat, maka dalam sifat maknawiyah diperkuat dengan basiron, yaitu Allah memang benar-benar maha melihat.
Baik adik-adik, di sini ada salah satu hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak mulia. Dari sini kita bisa mengambil pesan bahwa betapa pentingnya bagi seorang muslim dan muslimah memiliki akhlak yang mulia. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk terus berusaha memperbaiki akhlak kita. Baik adik-adik semua, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.